Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi Fisika kelas 12. Pembahasan materi teknologi digital. Pada materi pembahasan teknologi digital, di sini kita akan mempelajari tentang data digital dan data analog, penyimpanan data, dan transmisi data. Pengertian teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung yang sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris, atau dengan kata lain, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodian biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer. A. Data analog dan data digital. 1. Pengertian data analog. Data analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog umumnya berbentuk gelombang sinus. Data analog mengacu pada sebuah informasi yang sifatnya kontinu, seperti sebuah jam analog yang memiliki jam, menit, dan detik, akan memberikan informasi secara kontinu. 2. Pengertian data digital. Data digital dapat juga diartikan sebagai sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat berubah secara tiba-tiba dan memiliki besaran 1 dan 0. Sinyal digital biasanya disebut juga dengan diskret. Berbeda dengan teknologi analog, sinyal digital hanya mengenal dua kondisi, yaitu 0 dan 1. Sehingga tidak terpengaruh oleh derau. Transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. 3. Perbedaan data analog dan data digital. Teknologi digital mampu mengolah data secara tepat meskipun banyak informasi masuk sekaligus. Sedangkan analog hanya bisa pada sedikit data saja, namun dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga cocok untuk informasi tertentu. Contohnya, perbedaan antara jam tangan analog dan jam tangan digital. Jam tangan digital memiliki penunjuk waktu berupa angka yang terus berubah dan bisa dibaca lewat layar LCD-nya. Sedangkan jam analog memiliki penunjuk waktu berupa angka, jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. Di jam analog, yang bergerak jarumnya, bukan angka seperti di jam digital. B. Penyimpanan data. Pada dasarnya, teknologi penyimpanan data sudah ada sejak dahulu kala, di mana nenek moyang kita menggunakan batu untuk menyimpan data. Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi data dalam sebuah media penyimpanan. Penyimpanan data sendiri merupakan proses penyimpanan suatu data di dalam suatu komputer atau suatu media seperti hard disk, flash disk, CD, dan lain-lain dengan tujuan untuk menjaga data tersebut agar tidak hilang ketika akan dibuka dan diproses kembali di waktu yang akan datang. Komputer merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai media penyimpanan data. Adapun memori eksternal adalah perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komputer. Memori eksternal misalnya floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD, dan flash disk. Memori eksternal kebanyakan berbentuk disk atau piringan sehingga operasi data dilakukan dengan perputaran piringan. Oleh sebab itu,
Satuan rotasi piring disebut RPM, rotation per minute. Semakin cepat perputaran, maka waktu aksi semakin cepat pula. Namun, semakin besar juga tekanan terhadap piringan, sehingga semakin besar panas yang dihasilkan. Setiap memori eksternal memiliki alat baca dan tulis yang dinamakan head pada hard disk dan side pada floppy. Setiap piringan memiliki dua sisi head atau side, yaitu sisi 0 dan sisi 1. Setiap head atau side dibagi-bagi menjadi lingkaran-lingkaran konsentrasi yang dinamakan track. Kumpulan track yang sama dari seluruh head dinamakan cylinder. Suatu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang disebut sektor. Berdasarkan jenis datanya, penyimpanan data dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu penyimpanan data analog dan penyimpanan data digital. 1. Penyimpanan data analog. Bentuk penyimpanan data yang pertama adalah penyimpanan data analog. Ini merupakan proses penyimpanan atau perekaman suatu data analog recording. Terdapat beberapa media yang digunakan sebagai media penyimpanan data analog, di antaranya kaset peta magnetik dan piringan hitam. A. Perekaman pada pita kaset. Pita kaset, tape recorder, dapat menyimpan informasi berupa suara dan musik. Di dalamnya terdapat pita plastik yang dilapisi serbuk oksidasi besi yang berperan sebagai magnet kecil. Saat kaset diputar, perubahan medan magnetik pada peta kaset akan dikonversi menjadi tegangan listrik oleh head pemutar. Tegangan ini diperkuat oleh amplifier, lalu dilanjutkan pada loudspeaker dan dikonversi menjadi suara. Di perekaman pada piringan hitam. Piringan hitam melakukan perekaman analog dengan memanfaatkan sensitivitas terhadap perubahan tekanan udara dari diafragma mikrofon. Perubahan tekanan udara dikonversi menjadi getaran jarum yang menggores membentuk alur pada piringan. Saat dimainkan, piringan hitam berputar dengan kecepatan konstan, yaitu sekitar 45 rpm, dan jarum yang dipasang di tepi piringan hitam akan mengikuti alur pada piringan sambil bergetar dan menghasilkan bunyi. 2. Penyimpanan data digital. Penyimpanan data digital merupakan proses penyimpanan suatu data dalam bentuk digital yang berupa kode digit atau angka. Terdapat beberapa media penyimpanan data digital, di antaranya hard disk, flash disk, CEP drive, floppy disk, disket magnetis, CD, compact disk, DVD, digital versatile disk, WRM, word on thread memory, EO, erasable optical, USB flash drive, dan lain-lain. A. Hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data di dalam komputer. Bagian terpenting dalam sebuah hard disk adalah cakram magnetik yang dibungkus lapisan tipis logam. Selain terdapat hard disk internal, di dalam komputer terdapat hard disk eksternal yang dapat digunakan sebagai media penyimpanan. B. Floppy disk disket magnetis. Floppy disk drive memiliki dua macam ukuran standar, yaitu 5,25 dan 3,5. Kapasitas yang ditampung oleh floppy disk cenderung kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan transfer dan penyimpanan data yang semakin lama semakin besar. Floppy disk hanya dapat menyimpan file teks karena keterbatasan kapasitas. Walaupun demikian, penulisan pada floppy disk dapat dilakukan secara berulang-ulang, walaupun memakan waktu yang relatif lama. C. USB flash drive. USB flash drive adalah alat penyimpanan data memori kilat tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Flash drive biasanya berukuran kecil, ringan, serta dapat dibaca dan ditulis dengan mudah. Kapasitas yang tersedia
Untuk USB flash drive mulai 64 MB. Saat ini, kapasitas penyimpanan USB flash drive sudah mencapai 32 GB. Besarnya kapasitas media tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan. Di DVD, driver style disk. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD biasa. Teknologi DVD sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati. WORM, Word on Read Memory. Data yang disimpan pada WORM dituliskan ke dalam disk dengan cara menanamkan pola permanen ke dalam permukaan disk menggunakan sinar laser berkecepatan tinggi dan bersifat exchangeable dapat diubah. WORM mempunyai permukaan sebesar area 40.000 track yang masing-masing dibagi menjadi 25 sektor dan kapasitasnya sekitar 16 MB. WORM biasa digunakan untuk sistem yang dirancang dalam mengakses jumlah data yang besar dan ditempatkan secara online. G. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi jalur komunikasi adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat yang akan melakukan komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konfigurasi titik ke titik, point to point, dan konfigurasi multi-titik, multi-point. Sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog atau isyarat analog adalah sebuah data yang berbentuk gelombang yang begitu kontinu yang akan membawa suatu informasi dengan merubah karakteristik dari gelombang. Dua parameter atau karakteristik yang terpenting dan dimiliki oleh isyarat analog yang itu amplitudo dan juga frekuensi. Isyarat analog pada biasanya telah dinyatakan dalam gelombang sinus. Sinyal digital adalah sebuah sinyal digital diskret yang merupakan sebuah sinyal data yang terdapat dalam bentuk pulsa dan dapat mengalami sebuah perubahan yang secara tiba-tiba dan memiliki besaran antara 0 sampai 1. Teknologi dari sinyal digital tersebut hanya mempunyai dua buah keadaan, yaitu keadaan 0 dan juga keadaan 1, sehingga hal itu tidak akan mudah untuk terpengaruh oleh adanya derau atau noise. Akan tetapi, transmisi pada sinyal digital hanya dapat mencapai jarak jangkau pada pengiriman data yang dekat saja. 1. Media transmisi data. Untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Media yang membawa data tersebut biasanya disebut dengan media transmisi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan transmission medium. Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim sender ke penerima receiver. Setiap perangkat elektronik yang difungsikan sebagai alat komunikasi memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Telepon seluler atau ponsel, siaran televisi, dan radio FM menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Remote control televisi menggunakan infrared, inframerah sebagai media transmisinya, dan lain sebagainya. Media transmisi data menggunakan chopper media, optical media, dan wireless media. Media transmisi data antara lain sebagai berikut. A. Chopper media.
Chopper media merupakan sebuah media transmisi data yang terbuat dari bahan tembaga. Chopper media biasanya disebut dengan kabel. Data yang dikirimkan melalui kabel berbentuk sinyal-sinyal listrik, tegangan, atau arus digital. Jenis-jenis kabel yang dipakai pada transmisi data pada jaringan adalah sebagai berikut. 1. Kabel koaksial. Keuntungan menggunakan kabel koaksial adalah murah dan jarak jangkaunya cukup jauh. Adapun kekurangannya adalah sulit saat proses instalasi. Kabel koaksial saat sudah tidak direkomendasikan lagi untuk instalasi jaringan. 2. Kabel STV Screened Twisted Wire. Kelebihan STV lebih tahan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik baik dari dalam maupun dari luar. Kekurangannya adalah mahal, susah pada saat instalasi, dan rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik dan jarak jangkaunya hanya 100 meter. B. Optical media. Bahan dasar dari optical media adalah kaca dengan ukuran yang sangat kecil skala mikron. Optical media dikenal dengan nama fiber optik, serat optik. Data yang dilewatkan pada medium optical media dalam bentuk cahaya, laser atau inframerah. Satu buah kabel fiber optik terdiri atas dua fiber yang berfungsi sebagai transmit TX dan receiver RX. Konektor fiber optik ada dua macam, yaitu ST konektor untuk single mode dan SC konektor untuk multimode. C. Wireless media. Media transmisi wireless menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi. Gelombang elektromagnetik yang digunakan menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah Wi-Fi sendiri adalah termasuk wireless fidelity yang merupakan produk standar untuk jaringan nirkabel dan wireless local area network WLAN. 2. Jenis-jenis transmisi data. A. Transmisi data secara paralel. Transmisi data paralel merupakan suatu transmisi di mana si kumpulan bit dikirim secara serentak per satuan waktu. Pada komunikasi paralel, masing-masing bit mempunyai jalur tersendiri. Contohnya, printer, modem, dan disk. B. Transmisi data secara seri. Transmisi data serial adalah suatu metode pengiriman data digital antara pengiriman ke penerima di mana pada setiap waktu atau detak clock hanya dikirimkan satu bit saja. Bit dikirim satu persatu dari pengirim ke penerima hanya menggunakan satu buah jalur. Oleh karena itu, kecepatan data pada transmisi data serial biasanya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan transmisi data paralel. C. Pengiriman data tak sinkron. Saat terjadi pengiriman data tak sinkron, setiap karakter dikirim sebagai satu kesatuan bebas. Artinya, waktu antara pengiriman bit terakhir dari sebuah karakter dan bit pertama dari karakter berikutnya tidak tetap. Pengiriman data tak sinkron lebih sederhana daripada pengiriman sinkron karena hanya isyarat data saja yang dikirimkan. Efisiensi sistem tak sinkron tidak begitu tinggi karena hanya 7 dari 10 bit yang dikirimkan berisi informasi. Pengiriman tak sinkron banyak dipakai karena sederhana dan murah. Di pengiriman data sinkron. Saat terjadi pengiriman data sinkron, maka sejumlah blok data dikirimkan secara kontinu tanpa bit awal dan bit akhir. Pesan yang sangat panjang biasanya dipecah menjadi beberapa blok di mana setiap blok diawali dengan karakter STX start of text dan diakhiri dengan ETB end text block dan blok terakhir diikuti oleh karakter ETX end of text. 3. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi.
sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, serta penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, flash disk, disket, dan lain sebagainya. Dalam sebuah jaringan komputer, biasanya terhubung banyak komputer ke sebuah atau beberapa server. Server sendiri merupakan komputer yang difungsikan sebagai media pengiriman data dan atau penerimaan data serta sebagai pengatur pengiriman dan pengiriman data di antara komputer-komputer yang tersambung. Tujuan membuat jaringan komputer adalah untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, transmitter, menuju ke sisi penerima, receiver, melalui media komunikasi. Tipe jaringan yang biasa digunakan dalam membuat jaringan komputer dapat digolongkan berdasarkan luas kerja geografisnya, topologi jaringan, serta media transmisi data yang digunakan. Berdasarkan cakupan luas kerja geografisnya, jaringan komputer dibedakan menjadi 3 yaitu sebagai berikut. A. Local Area Network (LAN). Local Area Network (LAN) adalah suatu jaringan komputer yang hanya berhubungan dalam satu lokasi seperti dalam satu gedung perkantoran saja. Hubungan antara dua komputer juga dapat disebut dengan LAN. Umumnya untuk jaringan ini jaraknya tidak lebih dari 1 kilo karena apabila terlalu jauh maka transfer data atau informasinya menjadi lebih lambat. B. Metropolitan Area Network (MAN). Dalam sebuah Metropolitan Area Network, jaringannya meliputi area metropolitan atau sebuah kota besar dengan daerah sekitarnya, dan MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat disambungkan dengan televisi kabel. Jaringan ini memiliki jarak dengan radius 10-50 km. Dalam jaringan MAN hanya memiliki 1 atau 2 buah kabel yang fungsinya untuk mengatur paket melalui kabel output. C. Wide Area Network (WAN). Wide Area Network (WAN) adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi, antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Biasanya dalam jaringan ini akan menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Selain dari cakupan luas kerja geografisnya, jaringan komputer juga dapat dibedakan berdasarkan topologi jaringannya. Topologi jaringan adalah cara dan bentuk secara fisik untuk menghubungkan antar komputer. Topologi jaringan merupakan gambar geometris hubungan antar link maupun peralatan satu dengan lainnya. Beberapa jenis topologi jaringan yang dapat digunakan antara lain sebagai berikut. A. Topologi bus. Jaringan yang menggunakan topologi bus disebut juga dengan linear bus dikarenakan hubungannya hanya melalui satu kabel yang linear. Kabel yang biasa digunakan adalah kabel koaksial, dan pada awal dan akhir dari kabel jaringan diberi terminator. Keuntungan dari topologi bus adalah kemudahan dalam instalasi dan penghemat tempat, sedangkan untuk kelemahannya adalah penambahan jaringan terbatas karena panjang kabel utama tidak boleh melebihi jarak ketentuan pencarian kerusakan, sangat sulit dan sulit dalam perawatannya. B. Topologi star atau bintang. Hubungan antar node pada topologi star dihubungkan dengan menggunakan peralatan yang disebut dengan hub atau konektor. Setiap nodenya akan dihubungkan dengan kabel ke hub. Keuntungan dalam menggunakan topologi star adalah pemasangan yang mudah deteksi terhadap kesalahan mudah, sedangkan kelemahan dari topologi star adalah ketergantungan terhadap pengendali pusat, dalam hal ini hub. C. Topologi ring atau cincin. Setiap node dalam topologi ring saling berhubungan dengan node lainnya
sehingga berbentuk seperti lingkaran ring. Keuntungan dari topologi ring adalah pemasangan dan pengaturannya relatif mudah, sedangkan kelemahannya dari topologi ini adalah jaringannya yang bersifat terbatas karena adanya batasan panjang lingkaran. Di topologi tree atau pohon, topologi jaringan tree sering disebut juga dengan topologi pohon atau topologi bertingkat. Topologi jenis ini paling umum digunakan karena memiliki keandalan, yaitu apabila salah satu kabel putus pada klien tidak berpengaruh dengan klien yang lain. Topologi jenis ini dipakai untuk hubungan antar sentral dengan tingkatan yang berbeda. Topologi mesh jaringan. Setiap komputer pada topologi mesh akan terhubung dengan komputer lain dengan melalui sebuah link khusus. Pada setiap sambungannya hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan dua komputer saja. Pada setiap jaringan komputer diperlukan adanya media transmisi yang digunakan untuk membawa aliran data dari satu komputer ke komputer lain.